ayat yang ke-22. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Wallahu alladzi la ilaha illa huwallah. Dia adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Menurut ahli-ahli tafsir, inilah yang disebut dengan tauhid. Keyakinan yang utuh, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang disembah selain Allah. Tidak ada yang sepadan dengan Allah. Tidak ada yang bisa bergerak tanpa izin Allah. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa tanpa persetujuan Allah. Itu yang tauhid itu. Maka agama kita disebut dengan agama tauhid. Ini yang membedakan kita dengan yang lain. Murni tauhid kita itu. Tauhid ini adalah warisan yang dititipkan orang tua kita kepada kita dan pusaka yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu. Kita boleh tidak meninggalkan kepada mereka rumah, kita boleh tidak meninggalkan kepada mereka kebun, tapi jangan sampai tidak meninggalkan kepada mereka tauhid. Itulah puncaknya itu. Maka ketika kita lahir, kita diazankan agar nuansa tauhid itulah yang pertama masuk ke telinga kita. Dan ketika kita mati nanti, semua orang berharap kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah kalimat tauhid. Jadi manusia itu begitu lahir diperkenalkan dengan tauhid, dan mati nanti diakhiri dengan tauhid. Sampai-sampai Rasul menyatakan, siapa yang di akhir hayatnya sempat mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, orang tersebut masuk surga. Kenapa demikian? Karena mengucapkan la ilaha illallah di penghujung hidup kita itu luar biasa susahnya itu. Luar biasa. Tidak semudah yang kita bayangkan dan tidak seperti dalam sinetron. Kalau dalam sinetron seakan-akan mudah itu. Tapi saya beberapa kalilah membimbing orang nazak, ya, kalau bahasa Melayunya nazak itu. Kalau bahasa kita apa itu? Bahasa kitanya apa lebih mudah dipahami? Kalau bahasa yang lain ango-ango ikan. Ya. Bahasa yang lain apa lagi itu? Sakratul maut. Ya. Saya berapa kali itu? Ya. Udah satu-satu napas itu. Disuruh keluarganya saya membisikkan. Saya bisikkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak bisa itu. Ya. Bahkan ada kita suruh mengucap, cap, katanya. Wah, kalau itu. Rupanya tidak bisa direkayasa itu. Kalau di dunia kalimat itu tidak pernah kita ucapkan, bagaimana mau diucapkan ketika akan mati? Yang tidak mungkin lah. Berat. Maka wajar kalau Rasul bilang, siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga itu. Karena memang susah untuk mengucapkannya itu. Sama-sama kita berdoa agar ketika berada di pintu gerbang kematian, ketika ruh dan badan bercerai, sempat jugalah kita mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang kita harapkan ini. Itu keberuntungan yang luar biasa itu. Tapi kalau tidak sempat kita ucapkan, sebanyak apapun harta kita, tidak ada lagi gunanya di sana itu. Tidak ada lagi gunanya itu. Sawit yang 100 hektar tidak ada gunanya lagi, habis.
Kadang-kadang berkelahi pula anak-anak di dunia, memfaraidkan harta yang kita cari dahulu. Berat itu. Dan kekuatan umat Islam itu ada pada tauhid itu. Ada pada tauhid. Seorang pejuang Aceh sanggup dia masuk ke benteng Belanda, membunuh puluhan orang, itu hanya dengan modal Allahu Akbar, la ilaha illallah. Walaupun sesudah itu dia ditembak orang mati, tapi dia sudah menggoncangkan benteng pertahanan Belanda itu. Modalnya la ilaha illallah. Ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel yang berubah menjadi Istanbul, itu modalnya la ilaha illallah. Saudara-saudaraku, di belakang laut, di depan ada kejayaan. Kalau Anda tidak mau meraih kejayaan, balik kampunglah, berenang ke laut sana. Dengan bermodalkan la ilaha illallah, mereka maju. Dipukul semakin muncul, diarit semakin bangkit, dipalu semakin maju, ditendang semakin menantang, dibakar semakin menggelegar. Iskariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Takluk Konstantinopel itu. Padahal Konstantinopel itu adalah ibu kota Romawi Timur. Saking menghormati rajanya Konstantin pada waktu itu, sehingga nama kota itu dibuat nama rajanya, Konstantinopel. Ketika Islam takluk, ketika Islam menaklukkannya, namanya dirubah. Apakah namanya kota Muhammad karena penakluknya Muhammad Al-Fatih? Tidak. Dia meniru Madinah. Bukan namanya Madinatul Rasul dari Yasrib, tapi disebut dengan Al-Madinah. Kenapa demikian? Supaya lebih bersifat general. Maka Konstantinopel juga dirubah namanya menjadi Islambul. Islambul kota, Madinatul Islam. Tapi dialek orang pada waktu itu tidak menyebutkan Islambul, maka disebut dengan Istanbul. Itulah kota yang sangat indah